Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hari ini? Semoga anak-anak di rumah tetap sehat walafiat dan senantiasa semangat dalam belajar. Dan kali ini kita akan belajar mata pelajaran SKI yang mana babnya adalah agama dan kepercayaan masyarakat Arab sebelum Islam. Selamat menyaksikan. Ayo mengamati. Apakah nama bangunan yang ada pada gambar? Apa benda yang memenuhi bangunan tersebut? Tahukah kamu bagaimana keadaan Mekah dan Jazirah Arab sebelum agama Islam datang? Benarkah apa yang mereka lakukan? Marilah kita ikuti pelajaran tentang agama dan kepercayaan masyarakat Arab pra-Islam. Dalam sejarah lampau, masyarakat Arab sudah mengenal nama Allah sebagai sesuatu yang layak disembah dan Zat Maha Terpuji. Ajaran ini adalah agama Tauhid, yaitu agama Hanif yang dibawa oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, kemudian dilanjutkan oleh putranya Nabi Ismail alaihissalam. Perjalanan hidup Nabi Ibrahim bersama istrinya Siti Hajar dan putranya yaitu Nabi Ismail alaihissalam membuahkan sejumlah ajaran dan kebudayaan Islam yang sampai sekarang terpelihara seperti Ka'bah, makam Ibrahim, hijr Ismail, dan peristiwa kurban. Bahkan proses perjalanan kehidupan keluarga ini diakui oleh umat Islam dalam salah satu rukun haji. Berawal dari seorang yang bernama Amr bin Luhai, seorang pembesar suku Khuza'ah yang melakukan perjalanan ke daerah Balqa di negara Syam atau Syria. Dia melihat penduduk kota Syam melakukan ibadah dengan menyembah berhala. Dia tertarik untuk mempelajari dan mempraktikannya di Makkah. Maka terciptalah penyimpangan-penyimpangan dari ajaran Hanif yang telah lama dibawa oleh Nabi Ibrahim. Zaman sebelum datangnya agama Islam kepada bangsa Arab disebut zaman jahiliyah, yang artinya zaman kebodohan atau kegelapan. Maksudnya, manusia pada zaman itu tidak menggunakan akal pikirannya untuk mengikuti ajaran yang benar. Mereka hanya mengikuti keinginan nafsu dan kesenangannya. Adapun faktor-faktor penyebab penyimpangan tersebut adalah kecenderungan yang kuat mengagungkan leluhur yang telah berjasa, terutama kepala kabilah nenek moyang mereka. Rasa takut yang kuat menghadapi kekuatan alam yang menimbulkan bencana mendorong mereka mencari kekuatan lain di luar Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adanya kebutuhan terhadap Tuhan yang selalu bersama mereka, terutama saat mereka membutuhkan. Nah, sekarang kita belajar kepercayaan masyarakat Arab sebelum Islam. Yang pertama adalah menyembah berhala. Patung berhala yang diberi nama Hubal dan diletakkan di Ka'bah. Berhala Hubal menjadi pimpinan berhala lainnya seperti Lata, Uzza, dan Manat. Hubal yakni berhala yang terbuat dari batu akik berwarna merah dan berbentuk manusia. Kalau Hubal, dewa mereka yang terbesar diletakkan di Ka'bah. Kemudian Lata, berhala yang paling tua ditempatkan di Taif. Nah, kalau Uzza ditempatkan di Wadi Nakhlah atau Hijaz. Dan patung Manat ditempatkan di Yastrib atau Madinah. Dia, Amr bin Luhai, mengajarkan kepada masyarakat Mekah cara menyembah berhala. Sehingga masyarakat meyakini bahwa berhala adalah perantara untuk mendekatkan diri kepada Tuhannya. Sejak itulah mereka mulai membuat berhala-berhala sehingga mencapai 360 berhala yang diletakkan mengelilingi Ka'bah. Dan mulailah kepercayaan baru masuk ke masyarakat Makkah dan kota Makkah menjadi pusat penyembahan berhala. Ketika melaksanakan haji, bangsa Arab melihat berhala-berhala di sekitar Ka'bah. Mereka bertanya alasan menyembah berhala. Para pembesar menjawab bahwa berhala-berhala tersebut merupakan perantara untuk mendekatkan diri kepada Tuhan.
Setelah itu mereka kembali ke daerahnya dan meniru cara ibadah masyarakat Makkah. Mulailah kepercayaan baru menyebar di Jazirah Arab. Padahal patung-patung tersebut jika ditendang atau dipukul tidak bisa membela diri karena patung-patung tersebut benda mati. Nah, yang kedua, kepercayaan masyarakat Arab sebelum Islam adalah menyembah bintang. Ada masyarakat Arab jahiliyah yang percaya bahwa benda-benda di angkasa seperti matahari, bulan, dan bintang mempunyai kekuatan. Oleh karena itu, mereka memuja dan menyembah benda-benda itu. Mereka menengadahkan tangan ke langit seraya bermohon agar diberi rizki dan keselamatan. Kepercayaan masyarakat Arab sebelum Islam yang ketiga adalah menyembah malaikat. Kita umat Islam beriman kepada adanya malaikat, tetapi tidak untuk dijadikan Tuhan atau sesembahan. Sedangkan masyarakat Arab dahulu memuja malaikat. Mereka percaya malaikat itu adalah putri-putri Tuhan, sehingga mereka menyembahnya seperti menyembah Tuhan. Padahal malaikat hanyalah salah satu ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malaikat hanya melaksanakan pekerjaan yang ditugaskan Allah. Oleh sebab itu, malaikat bukanlah Tuhan yang harus disembah dan bukan pula putri-putri Tuhan. Nah, sekarang kepercayaan masyarakat Arab sebelum Islam yang keempat adalah menyembah jin, roh, dan hantu. Pemujaan terhadap jin, roh, dan hantu yaitu dengan mengorbankan hewan ternak. Hewan itu dipersembahkan kepada jin, roh, atau hantu agar menyelamatkan mereka dari bencana dan tidak mengganggu. Nah, itulah pembelajaran hari ini, yaitu tentang agama dan kepercayaan masyarakat Arab sebelum Islam. Hikmah yang bisa diambil adalah zaman jahiliyah manusia tidak menggunakan akal dan hatinya untuk senantiasa berperilaku baik dan benar. Aku harus menjadi anak yang soleh dan solihah, selalu yakin bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan hanya kepada Allah kami memohon pertolongan. Nah, sekarang tugasnya adalah, benarkah berhala dapat memberi rizki dan dapat menyelamatkan manusia? Itu yang nomor 1. Yang nomor 2, benarkah malaikat itu anak Tuhan yang harus disembah? Soal yang ketiga, mungkinkah berhala dapat menyampaikan pesan dan permohonan manusia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Dan soal yang terakhir, tuliskan 4 keyakinan Arab jahiliyah yang sangat sesat. Tugasnya dikerjakan di buku tulis SKI dan difoto dikirim kepada Ustadzah Mila. Sekian pembelajaran hari ini, semoga bermanfaat. Ada kurang lebihnya Ustadzah maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.